semuanya, ketemu lagi dengan saya Dekat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapan sih perang ini terjadi? Perang ini dan juga Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang Organisasi Konferensi Islam atau disebut dengan OKI. Berikut ini adalah lambang dari Organisasi Konferensi Islam itu sendiri yang dilambangkan dengan Ka'bah. Pembentukan OKI dimulai 22 sampai 25 September 1969 setelah para pemimpin Islam mengadakan konferensi tingkat tinggi Islam di Rabat, Maroko. Sehingga pada 25 September 1969 secara resmi OKI mulai dibentuk. Adapun tokoh pemrakarsanya adalah Raja Faisal dari Arab Saudi, Raja Hasan II dari Maroko, dan saat ini keanggotaannya sudah mencapai 57 negara. Nah, salah satu alasan utama didirikannya OKI adalah karena pada saat itu ada pembakaran masjid suci yaitu Al-Aqsa oleh bangsa Israel yang terjadi pada 21 Agustus 1969 sehingga para pemimpin umat Islam pada saat itu langsung mengadakan konferensi untuk melindungi aset-aset atau masjid-masjid umat muslim lainnya. Nah, jadi tujuan OKI adalah mengumpulkan sumber daya dunia Islam dalam memajukan perdamaian dan juga keamanan dunia Islam itu sendiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah memperkokoh solidaritas Islam di antara negara-negara dan memperkuat kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, secara tidak langsung, karena tujuannya adalah solidaritas negara-negara Islam, yang bisa menjadi anggota OKI adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan saat ini ada beberapa negara Islam yang memiliki pendapatan ekonomi yang lebih atau kaya di dunia. Mungkin yang kalian kenal itu adalah Uni Emirat Arab. Tapi ada satu negara Islam yang lebih kuat daripada itu secara ekonomi, yaitu Qatar. Dengan pendapatan per kapita per tahun itu mencapai 93.965 dolar. Bila dibandingkan Indonesia itu hanya 3.927 dolar saja, atau sekitar 56 juta per kapita per tahun. Selain Qatar, ada Uni Emirat Arab, lalu ada Kuwait, ada Brunei Darussalam, Bahrain, Oman, Arab Saudi, Mesir, Turki, dan juga Iran. Itulah 10 negara Islam dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Jadi kalian gak usah kaget kalau di Qatar 175 orang dari 1000 orang di sana itu diantaranya adalah miliarder. Jadi mobil-mobil mewah di sana itu sudah sangat banyak dan biasa. Dari mana sumber kekayaan mereka? Sumber kekayaan mereka itu berasal dari gas alam. Jadi kalau misalnya di Uni Emirat itu terkenal dengan bangunan-bangunan estetiknya, ternyata di Qatar bangunan itu jauh lebih indah dan lebih banyak. Nah, Qatar ini kalau di dunia posisinya ada di nomor 5. Nah, tujuan OKI secara lengkap itu dihasilkan dalam KTM ketiga OKI. Yang pertama adalah memperkuat atau memperkokoh solidaritas kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi di antara negara-negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan juga hak-haknya. Yang kedua, melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam, serta memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak dan kebebasan mendiami daerahnya. Yang ketiga, bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, serta menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara anggota dan juga negara lain. Nah, berikut ini adalah prinsip anggota OKI. Yang pertama, menghargai persamaan mutlak antara negara-negara anggota. Yang kedua, menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. Yang keempat,
menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai, seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, dan arbitrasi. Yang kelima, abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu bangsa atau negara. Nah, berikut ini adalah peta persebaran negara-negara yang tergabung dalam OKI, yaitu yang berwarna hijau. Jadi, wilayahnya biasanya banyak di kawasan Asia Barat Daya dan juga Afrika bagian utara. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Yang pertama adalah konferensi para raja atau kepala negara atau pemerintahan. Ini adalah badan otoritas tertinggi dalam organisasi, dan konferensi ini diadakan setiap 3 tahun sekali, di mana para raja atau para sultan itu akan berkumpul. Selanjutnya adalah konferensi para menteri luar negeri. Ini diadakan setiap tahun. Tugasnya adalah memeriksa dan menguji progress report dari implementasi keputusan-keputusan yang diambil pada pertemuan puncak. KTM luar biasa dapat diadakan apabila diminta beberapa negara anggota atau sekretaris jenderal dengan persetujuan mayoritas 2/3 dari anggota. Dan KTM sendiri berhak meminta persidangan untuk diadakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT. Selanjutnya adalah Sekretaris Jenderal. Sekretaris memimpin organisasi eksekutif OKI dibantu dengan 4 asisten. Sekjen dipilih dalam KTM untuk masa jabatan 4 tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya. Sekjen dipercaya mengimplementasi keputusan yang diambil dari KTT dan juga KTM. Selanjutnya adalah Mahkamah Islam Internasional, yaitu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota secara damai, dan mahkamah ini berkedudukan di Kuwait. Salah satu kendala dari Mahkamah Islam Internasional adalah sengketa hanya bisa diselesaikan apabila kedua negara yang bersengketa adalah anggota dari OKI. Jika bukan anggota, maka tidak bisa diselesaikan melalui mahkamah ini. Selanjutnya ada organisasi khusus seperti Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank. Ada pula Islamic Seapower Association Jeddah dan organisasi-organisasi Islam lainnya yang merupakan organisasi khusus bagian dari OKI. Ini adalah salah satu foto ketika KTT luar biasa diadakan. Semuanya, ketemu lagi dengan saya Dekat dan Blog Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapan sih perang ini terjadi?